Jumpa lagi saudara di 8 Ethos Channel. Kalau Anda suka, jangan lupa ya, like and subscribe. Cerita saya kali ini judulnya Combro Open House. Combro tahu kan? Yaitu makanan khas Bandung itu loh, yang terbuat dari singkong, dibikin bulat-bulat gitu, dalamnya tempe macam-macam itu lalu digoreng gitu loh. Itu kan Combro. Dulu di zaman mahasiswa itu, dari akhir 70-an sampai kira-kira pertengahan 80-an, kami mahasiswa di sana punya semacam klub, ya, perkumpulan yang kami sebut namanya Open House Fellowship. Ini pada dasarnya adalah perkumpulan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Bandung seperti ITB, Unpad, Maranatha, IKIP, dan lain-lain. Acaranya sekali seminggu, jam 4 sore sampai jam 6 sore biasanya. Kami kumpul di sebuah rumah yang cukup besar lah, antara 50 sampai 60 orang. Itulah namanya Open House Fellowship. Acara kami di situ adalah kerohanian pada dasarnya, ibadah lah, tapi gaya anak muda, santai, tidak formal, ada seriusnya dalam pengertian karena kita bicara tentang kehidupan agama. Di situ ya serius tentu ya, tapi gayanya santai, ya banyak ketawa, banyak humor, banyak nyanyi dan lain-lain. Saya semenjak bergabung dengan Open House ini pertama kali, saya memang langsung suka, dan karena saya adalah paling junior, saya dengan sendirinya menempatkan diri pada kegiatan yang paling bawah juga, seperti gulung tikar, ya, atau membentangkan tikar. Jadi sebelum acara dimulai jam 4, kami setengah 4 sudah di situ. Saya termasuk beberapa junior lah seperti saya. Tugas kami adalah membersihkan ruangan besar tersebut, lalu nanti menggelar tikar dengan rapi sampai nanti peserta datang penuh sampai akhir acara kurang lebih jam 6. Pada pulang kami yang terakhir menggulung tikar, lalu simpan lagi tikarnya di gudang. Nah, konsumsi khas mahasiswa pada waktu itu adalah makanan sederhana itu. Yang penting ada konsumsi, tapi terutama didominasi oleh combro, singkong goreng, ya apalagi tempe goreng gitu deh. Banyak, murah meriah. Ya, bagi mahasiswa tentu yang penting ya adalah ganjal perut gitu loh kira-kira. Nah, saya sebagai orang yang bertanggung jawab nanti terakhir sekali membereskan ruangan, tikar, nyapu, dan lain-lain, selalu menemukan bahwa konsumsi itu tidak pernah habis. Selalu tersisa beberapa piring tadi itu, ya combro, singkong goreng, dan lain-lain. Dan tidak ada yang membawa pulang. Nah, karena tidak ada yang membawa pulang, saya yang membawanya pulang. Biasanya saya taruh dalam sebuah plastik, kantong plastik gitu, kemudian dibungkus lagi sehingga saya pulang ke rumah, wah, dengan makanan stok tersebut didominasi oleh combro. Nah, ini untuk hari Senin dan Selasa ini combro tidak habis, jadi tetap saya makan tiap hari, ganjal perut. Ya namanya mahasiswa yang serba kekurangan dana zaman itu, maka supply dari combro ini menjadi lama-lama jadi semacam andalan juga gitu loh, ya kan? Pastilah kalau datang ke open house pulangnya pasti bawa stok combro gitu. Jadi saya pokoknya tukang bersih lah semuanya, termasuk membersihkan combro. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, ini peranan combro tiap minggu sore ini lama-lama menjadi semacam apa ya, logistik yang lumayan untuk beberapa hari ke depan. Kalau kurang-kurang makan di hari Senin Selasa, selalu ada combro gitu. Itu hal lain juga yang saya temukan adalah karena selalu mengambil posisi membantu, membersihkan, melancarkan, merapikan segala sesuatu, itu ternyata tanpa saya sadari menjadikan saya termasuk orang yang katakanlah disenangi, disukai karena ya tadi itu
rajin melayani dan membantu itu. Sehingga pada akhirnya boleh saya simpulkan begini, semacam prinsip juga saya kira dalam kehidupan ya, bahwa kalau kita selalu willing melayani dengan sepenuh hati dalam sebuah konteks pergaulan atau konteks usaha atau konteks persaudaraan, ada dua yang terjadi. Satu, entah dari mana selalu ada rezeki yang tersisa buat kita. Itu satu. Yang kedua, lama-lama kita menjadi sahabat yang favorable. Dengan kata lain, kita berubah sebenarnya menjadi pribadi yang disukai, disenangi. Itu yang saya sebut favorable karakter. Jadi di antara kawan-kawan, saudara-saudara, fellow gitu, kita selalu dapat favor. Favor itu artinya kebaikan, kemudahan, perlakuan positif, itulah favorable. Nah, jadi alangkah indahnya kalau kita semua selalu bisa menjadi pribadi yang favorable, disukai, disenangi, diharapkan, ditunggu. Itulah pribadi yang favorable. Begitu saudara-saudara. Sekali lagi, jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.